Keberadaan makhluk halus memang tidak bisa ditebak. Sosoknya yang tak terlihat terkadang membuat kita takut dan harus selalu waspada saat dimanapun berada. Begitu juga di rumah. Tempat yang kita tinggali sehari-hari juga memungkinkan sosok makhluk halus bebas berkeliaran. Tapi tahukah Anda, jika ternyata kehadiran makhluk halus juga bisa dirasakan lewat benda-benda yang ada di sekitar kita, termasuk benda kesayangan. Tidak diketahui apa tujuan makhluk halus bersemayam di dalamnya. Namun nampaknya sudah banyak pembuktian hal menakutkan yang sering terjadi lewat benda-benda tersebut. Makhluk halus memang bisa dijumpai dimanapun. Tapi ada beberapa benda tertentu seperti yang berunsur logam, minyak, darah ataupun yang menyerupai makhluk hidup yang memang sangat disukai atau sering menjadi tempat singgah oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Berikut ini adalah 5 benda yang bisa jadi tempat tinggal. Yang pertama, boneka. Boneka dianggap sebagai benda mati yang lucu, terutama bagi anak-anak. Memiliki bentuk menggemaskan dan menyerupai berbagai karakter, rupanya bisa menjadi tempat hunian makhluk halus. Wujudnya yang lebih mirip manusia membuat roh halus menjadi terbiasa untuk menghuninya. Tidak aneh kalau banyak yang mendengar cerita mistis sebuah boneka berpindah tempat sendiri, seperti halnya boneka arwah Annabelle. Konon boneka Annabelle sering ditemukan berdiri sendiri dan kadang berpindah tempat dengan sendirinya dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Yang kedua, keris dan pusaka. Keris dianggap sebagai benda keramat yang memiliki kekuatan magis bagi sebagian orang. Bahkan terkadang sang pemilik sangat merawat baik-baik keris ataupun pusaka sejenisnya yang dimilikinya. Benda berunsur logam ini juga dianggap sebagai salah satu benda yang mudah sekali dihuni oleh makhluk halus. Sehingga pada waktu-waktu tertentu, seperti malam satu syuro, keris dimandikan dengan ritual tertentu sebagai bentuk perawatan. Keris dan pusaka lain seperti tongkat, parang, dan lain-lain bisa menjadi tempat tinggal bagi makhluk halus. Namun terkadang juga ada orang yang sengaja mengisi keris tersebut agar memiliki kekuatan yang beda dari keris biasa. Yang ketiga, patung. Benda selanjutnya yang dianggap bisa menjadi tempat hunian bagi makhluk tak kasat mata adalah patung. Patung adalah benda yang paling sering dan mudah kita jumpai di berbagai lokasi, termasuk di dalam rumah. Sejak zaman dahulu, patung sudah dikenal sebagai benda untuk ritual dan erat kaitannya dengan makhluk gaib. Sehingga tidak heran kalau patung jadi tempat favorit makhluk halus untuk bersemayam dan dianggap sebagai benda berhantu. Yang keempat, lukisan. Lukisan adalah sebuah karya seni yang banyak dimiliki banyak orang dengan berbagai macam gambar. Benda ini memang dianggap indah oleh beberapa orang, namun juga dianggap indah oleh makhluk halus yang kemudian dijadikan tempat untuk mereka huni. Pada kenyataannya, terdapat beberapa lukisan yang akhirnya terlihat menakutkan serta membuat merinding bagi yang melihatnya. Contoh saja lukisan Nyi Roro Kidul yang bagi sebagian orang adalah lukisan sakral karena menggambarkan sosok wanita penguasa pantai selatan. Lukisan tersebut juga hingga kini terpasang di kamar 308 Hotel Inna Samudra Beach, Pelabuhan Ratu, yang menjadi kamar persembahan bagi sang ratu pantai selatan. Yang kelima, batu akik dan mustika. Batu akik atau mustika adalah salah satu jenis benda bertuah yang paling banyak dicari oleh pemburu benda-benda pusaka. Siapa sangka kalau batu indah ini juga menjadi benda yang bisa dihuni oleh makhluk halus. Bahkan bagi sejumlah orang yang percaya, batu yang diisi makhluk halus justru bisa membawa peruntungan seperti pemancar aura kewibawaan, pengasihan, penarik lawan jenis, dan lain sebagainya. Tapi ada juga mereka yang memakai batu akik untuk cincin, hanya menjadikannya sebagai hiasan. Bagi kalian yang mempunyai benda-benda tersebut, bukan berarti harus takut atau parno.
Karena ketakutan yang berlebihan itulah yang justru akan mengganggu pikiran kalian sendiri saat berhadapan dengan sesuatu. Jangan punya rasa ketakutan yang berlebihan, apalagi saat pikiran kosong. Sugesti buruk justru akan gampang masuk ke dalam otak kita. Itulah 5 benda yang bisa jadi tempat tinggal makhluk halus. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.